Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema, Akulah dan kamulah terang dunia. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, firman Tuhan berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak itu, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang itu. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 5, firman Tuhan berkata, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dalam Yohanes 1 ayat 5 tertulis, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Orang percaya yang hidup bersekutu dengan Allah, maka dia akan hidup dalam terang. Terang adalah metafora yang cukup sering kita jumpai dalam Alkitab, yang melambangkan kebenaran, kesucian Allah, dan hal ini pun juga berlaku bagi kehidupan orang percaya. Dalam Amsal 4 ayat 18, firman Tuhan berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Filipi pasal 2 berkata, dan mengibaratkan anak-anak Allah yang tiada beraib dan tiada bernoda sebagai bintang-bintang di dunia. Yesus menggunakan terang sebagai kiasan akan perbuatan baik, perbuatan benar, dan hidup dalam kesucian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Matius 5 ayat 16. Allah adalah terang, dan terang kalau secara alami sangat kontras dengan kegelapan. Kalau terang adalah metafora untuk kebaikan, kebenaran, dan kesucian, maka kegelapan itu melambangkan kejahatan dan dosa. Dalam 1 Yohanes dikatakan, 1 Yohanes 1 ayat 5 dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah adalah terang, bukan salah satu terang. Terang adalah hal yang tak terpisahkan dari dirinya, sama halnya dengan kasih juga tak terpisahkan dari dirinya. 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih itu adalah terang itu sendiri, yaitu Yesus. Orang percaya yang hidup bersekutu dengan Allah adalah orang yang berjalan dalam terang, hidup bersama dengan Allah, hidup menurut tuntunan Allah. Dalam Yohanes 8 ayat 12 tadi sudah kita singgung. Maka berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata berjalan memiliki arti bahwa kita beroleh kemajuan bersama dengan Tuhan dalam hal kebenaran, kesucian hidup. Maka itu 2 Petrus 3 ayat 18a berkata, tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita. Allah adalah terang, dan umatnya harus mencerminkan terang itu dari apa? Dari kesaksian hidup kita. 1 Tesalonika 5 ayat 5 berkata, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kita tahu Allah pencipta cahaya terang yang alami. Allah adalah terang yang sesungguhnya itu dapat menerangi hati setiap orang, sehingga setiap orang percaya dapat berjalan
dalam kebenaran. Mazmur 19 ayat 8 berkata, karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, ya Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Lewat pembacaan firman Tuhan ini, kita tahu bahwa Allah itu terang, Allah itu kudus, maka kita pun harus hidup dalam kekudusan. Yang kedua, Yesus berkata, kamulah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Lewat nas ini ada 4 hal yang perlu kita pelajari tentang kamu adalah terang dunia. Yang pertama, terang itu menerangi. Perbedaan terang dengan kegelapan sangat kontras, sangat menyolok. Kalau orang percaya hidup dalam terang, ia secara nyata akan kelihatan berbeda dengan orang dunia. Maka hidup orang percaya harus betul-betul berbeda secara menyolok. Tidak boleh sama, karena kita sudah diubahkan Tuhan. Roh Kudus sudah mengubahkan kita, maka kita tidak boleh sama dengan orang dunia. Dalam Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Satu hal yang perlu kita catat dalam hidup ini ialah bahwa kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak ada persamaannya. Kita harus berbeda, karena lewat itulah kita memuliakan Bapa di surga. Dan terang itu tidak bisa disembunyikan, dia akan kelihatan. Maka dikatakan dalam firman Tuhan bahwa pelita itu tidak boleh dibuat di bawah, tetapi dia harus di atas kaki dia. Karena kenapa? Supaya semakin nyata terang itu dalam hal kehidupan kita. Kita harus menerangi dunia di sekitar kita, supaya mereka betul-betul hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kesucian. Yang kedua, terang itu mempengaruhi. Kata firman Tuhan, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Jadi kita boleh menyaksikan kebesaran Tuhan lewat terang Tuhan yang sudah menerangi hati kita, mengubahkan kita. Ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, kita dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, maka kita harus menjadi terang. Nah, ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita nggak boleh nyaman dan berdiam, berhenti, stop di situ. Kita tetap harus bergerak. Harus bergerak. Kita aktif menyinari keluarga kita, lingkungan kita, komunitas kita, supaya mereka juga hidup dalam terang itu, sama seperti kita hidup dalam terang. Tidak dikatakan terang gereja, tapi terang dunia. Artinya kita harus bergerak di dalam dunia yang gelap ini, menerangi setiap orang yang hidup dalam kegelapan. Yang ketiga, terang itu memberi petunjuk. Saudara kasih dalam Tuhan, satu kali kami pergi pelayaran ke pedesaan yang sangat jauh di Sumatera. Sudah malam, tapi belum tiba di tempat yang kami tuju. Tapi dari kejauhan kami melihat ada terang, lampu-lampu yang kelihatan di desa itu. Dan kami yakin itulah desa yang kami tuju. Hal yang sama juga pernah terjadi ketika Herodes memerintahkan orang Majus untuk mencari tahu di mana Yesus lahir. Mereka tidak tahu kemana mencarinya, tetapi mereka melihat ada terang, ada bintang
yang memberi petunjuk kepada mereka. Dan itu tercatat dalam Matius pasal 2 ayat 10. Setelah mendengar kata-kata itu, mereka pergi hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu ditemukan. Demikian juga ketika bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ketika malam hari mereka berjalan di bawah tiang api dan siang hari berjalan di bawah tiang awan. Itu artinya terang itu memberi petunjuk. Sekarang dunia sedang berada dalam kegelapan. Manusia hidup dalam dosa. Maka kita semua yang sudah hidup dalam terang harus memberi petunjuk kepada orang bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tiada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara memberitakan firman Tuhan kepada mereka, menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus adalah jalan keselamatan itu. Dan dalam mendidik anak-anak pun kita harus memberikan petunjuk kepada anak-anak kita. Dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Yang keempat, terang itu sangat menarik. Ketika listrik padam, semua menjadi gelap. Rasanya terang ingin segera kita hadirkan. Kita bingung dan kita bengong karena gelap, tidak ada yang tidak bisa kerjakan. Semua berusaha mencari alat penerang. Ada yang membeli lilin, ada yang mencari HP-nya, ada yang mencari senter. Kenapa? Karena kita ingin segera terang itu hadir. Karena kenapa? Dengan adanya terang semua jadi menarik. Kalau gelap semua tidak ada yang menarik. Semua sama. Kita lihat pohon-pohon Natal dihiasi dengan lampu-lampu hias yang berwarna-warni. Kita melihat ada kembang api warna-warni, itu juga berasal dari terang. Semua sangat menarik. Karena kenapa? Terang itu mengubahkan yang gelap jadi terang, yang tidak kelihatan indah jadi indah. Dalam Yohanes 1 ayat 5 dikatakan, terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Berarti terang itu bukan hanya mempengaruhi, tapi terang itu sangat menarik. Dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan muliakan Bapamu yang di surga. Kata baik dari kata kalos artinya bukan sekedar baik, tetapi sangat indah dan sangat menarik, dan mempunyai daya tarik yang perlu dicontoh dan diteladani. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jemaat mula-mula setelah mereka terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mereka dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka berubah total dan hidup mereka sangat menarik bagi orang-orang di sekitar mereka. Karena Alkitab tadi berkata, tiap-tiap hari jumlah mereka ditambah-tambahkan Tuhan dengan orang yang diselamatkan. Kehidupan orang percaya yang sudah diubahkan Tuhan dan hidup dalam terang
akan membawa dampak, dan hidup mereka sangat menarik bagi orang lain. Hidup mereka pasti mau diteladani, dicontoh oleh orang lain. Dan dengan cara demikianlah kita punya kesempatan beritakan Injil, sampaikan kepada mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka, supaya mereka mengalami perubahan dalam hidup mereka. Nyatanya hidup dalam kegelapan, hidup dalam terang Allah. Mereka yang tadinya susah mendapatkan penghiburan, yang lemah mendapatkan kekuatan baru, sehingga dunia ini yang sudah dipenuhi dengan kegelapan akan diubahkan oleh Tuhan dengan terangnya yang ajaib. Semua hidup dalam terang Allah, mencerminkan terang Allah, maka dunia ini akan menjadi indah. Keluarga yang diterangi oleh Allah dan hidup dalam terang dan saling menerangi satu sama lain, hidup dalam kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.